Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam tanggal 4 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang di dalamnya, perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fikih seorang muslim adalah mengetahui hal-hal yang penting yang berkaitan dengan momen-momen penting dalam agama Islam. Saya ulangi, termasuk fikih, pemahaman yang baik bagi setiap muslim adalah mengetahui momen-momen yang baik, kesempatan-kesempatan yang baik yang berlalu bagi seorang muslim di dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah tema kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang Syahrullahi Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram, yang mana pada hari ini tepatnya kita sudah berada pada hari yang keempat, masuk ke dalam hari yang kelima dari bulan Allah Al-Muharram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama
dari kajian ini adalah kedudukan bulan Allah Al-Muharram. Ketahuilah bahwa bulan Allah Al-Muharram adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan suci dalam setahun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci. Nanti saya artikan apa makna dari suci tersebut. Ada 4 bulan suci ketika Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam Al-Qur'an. Ketika hari Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa selama setahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan ada 4 bulan suci. Di antara 4 bulan suci tersebut adalah bulan Allah Al-Muharram. Apa maksud suci? Suci maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bulan tersebut. Saking pengagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan kezaliman, melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk dilakukannya pada bulan-bulan suci perperangan di antara kabilah-kabilah, di antara umat Islam. Ini bentuk kesucian. Ketika Allah menyatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut 4 bulan terdapat 4 bulan suci. Suci di sini maksudnya adalah pengagungan, pemuliaan terhadap bulan-bulan tersebut. Sekarang pertanyaannya, 4 bulan suci tersebut kita dapati dari mana penamaan-penamaannya, sehingga kita mengetahui bahwa salah satu dari bulan suci adalah bulan Allah Al-Muharram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat, Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Artinya, sesungguhnya masa telah berputar seperti pada waktu permulaannya diciptakan oleh Allah langit dan bumi. 1 tahun terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Kita sudah mengetahui apa arti suci. Dan 4 bulan tersebut adalah thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan secara tertib. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Al-Muharram. 3 bulan yang berurutan secara tertib. Wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab yang sangat diagungkan oleh kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Dari sinilah kita bisa padankan surat At-Taubah ayat 36 dengan
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, bahwasanya 4 bulan suci tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Allah Al-Muharram, kemudian bulan Rajab. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya salah satu kedudukan dari bulan Allah Al-Muharram adalah dia termasuk bulan suci, maka apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Ada pesan di situ. Lihat surah At-Taubah ayat 36 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan suci tersebut. Berarti ya, salah satu amalan yang dapat kita kerjakan dan sangat ditekankan terutama di bulan-bulan suci adalah larangan berbuat zalim. Meskipun larangan berbuat zalim terlarang dalam segala waktu, dari mulai awal tahun sampai akhir tahun, akan tetapi lebih terlarang lagi kalau bulan-bulan suci. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Zalim asal katanya wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Asal makna dari zulmun adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan ini banyak contohnya. Maka setiap apa saja yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu disebut dengan kezaliman. Saya beri contoh dalam permasalahan keluarga. Seorang suami tidak menafkahi istrinya, berbuat zalim, karena kewajiban suami menafkahi istri. Saya beri contoh dalam permasalahan akidah. Seorang yang beribadah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim karena meletakkan ibadah, menunjukkan ibadah kepada zat yang tidak berhak diibadahi, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita dan wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang. Nanti insyaallah taala kita akan mengambil materi dengan atau tema dengan judul pelajaran dari kisah Luqman kepada anaknya. Banyak pelajarannya, baik dari sisi pendidikan anak, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah. Salah satunya ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, ini panggilan sayang. Kalau dengan kita, oh anakku sayang, oh putraku sayang, ya, jangan dipanggil ya Julak, sini, manggil anaknya Julak. Ini tidak sayang panggilannya, ya. Bapak ibu saudara-saudari, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Kenapa disebut zalim dan kenapa disebut besar? Bukan sekedar zalim, tetapi la zulmun azim. Karena disebut zalim karena mengambil makna asal tadi, meletakkan sesuatu ibadah tidak kepada Allah yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, tetapi dia memberikan kepada selain Allah. Salat untuk selain Allah, puasa untuk selain Allah, menunaikan ibadah haji, membayar zakat, membaca Al-Quran, berdoa, meminta pertolongan, meminta keselamatan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini sebuah kezaliman. Kenapa disebut azim? Ini pertanyaan mendasar. Kenapa syirik disebut perbuatan zalim yang agung, yang besar? Karena dosa syirik adalah sebuah kezaliman yang dilakukan tanpa motivasi.
Garis bawahi baik-baik, kenapa kesyirikan disebut kezaliman yang agung? Karena dosa syirik dilakukan perbuatan zalim di dalamnya tanpa motivasi. Saya berikan contoh Pak, kezaliman yang termotivasi. Misalkan seorang membunuh orang lain gara-gara orang lain tersebut membunuh saudaranya. Zalim enggak? Zalim, bunuh orang meskipun atas nama balas dendam. Yang benar adalah yang membunuh tersebut diadukan ke pengadilan, kemudian dihukumi secara hukum syar'i yang benar. Adapun saling bunuh-membunuh ini kezaliman. Tetapi kezaliman tersebut, si fulan ini membunuh orang yang membunuh saudaranya, ada motivasi dia. Ada apa? Motivasi. Tapi kesyirikan, kezaliman tanpa motivasi, maka disebut dengan syirku. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat agung. Kenapa disebut agung? Karena tanpa motivasi. Coba bayangkan, mau apa ada pada Allah. Satu, apa saja ada pada Allah. Ingin perkara dunia dari mulai A sampai Z ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zat yang paling berkuasa, yang paling pencipta, pengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa orang melakukan kesyirikan? Ini disebut kezaliman tanpa motivasi. Ketika dia melakukan kesyirikan, menduakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, disinilah letak dari kezaliman tanpa motivasi. Dia tahu Allah yang maha memberi. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, Allah mencap orang yang berbuat syirik itu, mohon maaf, orang yang paling, apa bahasanya lebih halus, paling sesat. Kalau bahasanya agak kasar, paling, mohon maaf sekali lagi, sinting. Orang yang berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah." Artinya, dan siapakah orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Kenapa orang yang paling sesat orang yang berdoa kepada selain Allah? Karena dia berdoa kepada zat yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina tad'una min duni ma yamliquna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian sembah, sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepadanya, kalian tidak akan didengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kalau seandainya mereka pun mendengar, ya, sembahan-sembahan selain Allah itu mendengar permintaan kalian, tidak akan pernah bisa mengabulkan permintaan kalian. Dan tidak ada yang mengabarkan ini kecuali zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ letak keagungannya. Zalim yang sangat agung. Allah yang maha perkasa, kuasa, pencipta, dia tinggalkan pergi kepada makhluk. Bahkan kadang makhluknya dari patung, dari kayu, hewan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang zat atau makhluk yang sudah meninggal. Maka disebutlah inna syirka la zulmun azim. Sekarang sudah paham kenapa kesyirikan disebut kezaliman yang sangat agung? Jawabannya apa? Karena kesyirikan adalah kezaliman yang dilakukan tanpa motivasi. Dan perlu dicatat lagi, setiap dosa yang dilakukan tanpa motivasi lebih besar dosanya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
thalathatun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak melihat kepadanya, tidak disucikan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua renta peot berzina. Kalau para pemuda berzina, apa? Wajarkah? Wajar. Dosa besar. Lebih besar lagi yang tua renta peot, mau megang gelasnya begantar sini, berzina, subhanallah. Ya, yang kedua, malikun kadzdzab, pemimpin tukang dusta. Kalau seandainya rakyat berdusta, dosa apa wajar? Dosa besar. Dusta itu dosa besar, Bapak. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk berdusta walau kana mazi'an, meskipun dalam keadaan bercanda, nggak boleh dusta. Ya. Nah, permasalahannya sekarang kalau basa-basi gimana, Ustaz? Itu termasuk dusta atau enggak? Oh, Pak Haji, mampir Pak Haji, makanan sini. Padahal basa-basi ulun tuh. Ayo, biar hati-hati itu. Ya. Tidak boleh berdusta walau kana mazian, meskipun dalam keadaan bercanda. Kalau seandainya rakyat berdusta, itu dosa besar. Orang umum berdusta dosa besar. Kalau pemimpin yang mempunyai kekuasaan bisa memerintah, melarang, masukkan, keluarkan, ngapain dia berdusta? Tidak ada motivasi untuknya untuk berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin sombong. Ini nang sugi-sugi di hadapan ulun nih kalau sombong, apa? Wajar apa dosa? Dosa besar. Ya. Wajar dosa besar kok. Dosa besar. Apalagi sampai miskin bersombong karena tidak ada termotivasi untuk melakukan dosa. Maka catatan bagi kita, setiap dosa yang dilakukan tanpa motivasi, maka dosanya tambah besar. Dosanya tambah apa? Besar. Dan itu banyak contohnya. Banyak sekali kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa tanpa motivasi itu dosa besar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian termasuk pembicaraan para ulama tentang keutamaan bulan Allah Al-Muharram adalah bahwa bulan Allah Al-Muharram adalah termasuk bulan yang paling utama dari 4 bulan suci tadi. Kita tadi katakan bahwa 4 bulan suci ada berapa? 4. Dari 4 bulan suci ini yang paling utama adalah bulan apa? Al-Muharram. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ayyil ashhuril hurumi afdal. Para ulama telah berbeda pendapat di dalam perkara bulan suci manakah yang paling utama. Sebenarnya perkataan beliau ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu memang wajar ada pengklasifikasian dalam keutamaan. Contoh, para sahabat yang muhajirin lebih utama dibandingkan para sahabat yang ansar. Muhajirin itu siapa gerang? Oh, ngaran kawan lon di gang. Lain. Muhajirin adalah para sahabat yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Allah menyebutkan lebih dahulu dibandingkan kaum Ansar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an.
Surat Taubat ayat 100. Dan orang-orang yang masuk Islam dahulu dari kaum muhajirin dan kaum ansar, maka ketika sholat menyolati jenazah Rasulullah SAW, dan ini adabnya para sahabat, yang tidak akan pernah ada kaum seperti mereka mengagungkan, mencintai Rasulullah SAW dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalian tahu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saking menghormatinya, memuliakannya Rasulullah, ketika sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi jenazah, di antara mereka tidak ada yang berani mengimami satu dengan yang lainnya. Jadi sholat jenazahnya bersama-sama kaum muhajirin dulu, tapi sendiri-sendiri. Imam Ibnu Qayyim sering mengatakan, as-sahabatu hum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul laithu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang derajatnya setelah Nabi dan Rasul, yang tidak ada seperti mereka sebelum dan sesudah mereka, terutama dalam pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tekankan ini? Berarti kalau ada yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, maka ini perlu dipertanyakan kecintaannya. Karena tidak ada orang yang mencintai lebih dibandingkan siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Padahal mereka tidak melakukan amalan tersebut atas nama cinta, seperti yang dilakukan kebiasaan dalam rangka bermaulid. Dan sebentar lagi ini bulan Maulid, kita akan bahas insyaallah taala dengan detail. Tapi para ikhwah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama di abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat bulan suci yang 4 ini mana yang paling suci. Kemudian beliau mengatakan, faqala al-Hasan wa ghairuhu afdaluhuma syahrullahil muharram warajjahahu ta'ifatun minal muakhirin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i yang terkenal, yang bertemu dengan Abu Hurairah, yang bertemu dengan sahabat-sahabat yang terkemuka, dan selainnya dari ulama tabi'in, mengatakan bahwasanya yang paling utama dari bulan Allah Al-Muharram, bulan suci adalah bulan Allah Al-Muharram. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khairun wa ayyul ashhuri afdal. Malam apakah yang paling utama? Maka saya singgung tadi, berarti dalam Islam itu ada pengklasifikasian yang mana yang utama. Dalam Al-Quran juga ada, mana surat yang paling utama, mana ayat yang paling utama, itu sudah biasa. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, manakah bulan yang paling malam yang paling utama, dan manakah bulan yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, khairul laili jawfuhu. Subhanallah, ini indah. Sebaik-baik malam adalah yang paling akhirnya. Dan di sini terdapat faedah menarik. Mudah-mudahan ulun, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian bisa mengamalkannya. Perhatikan faedahnya. Semakin ibadah dikerjakan di tengah-tengah kelalaian manusia, semakin tingkatannya lebih tinggi di sisi Allah. Garis bawahi itu baik-baik. Semakin ibadah dikerjakan di tengah-tengah kelalaian manusia, entah manusia lalai sedang tidur, entah manusia lalai sedang bekerja, entah manusia lalai sedang bersenda gurau, maka semakin ibadah dikerjakan di tengah-tengah kelalaian manusia, semakin tinggi nilai ibadahnya. Contoh, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Ahmad juga, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir.
saat manusia nyenyak-nyenyaknya mengaruh, saat manusia terlelap-lelapnya tidur sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. "Man yastaghfiruni fa aghfir lah." Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Makanya tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat, "Afsus salama bainakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarkan salam di antara kalian, kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian beliau juga bersabda, "At'imut ta'am wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Berikan makan kepada orang yang membutuhkan, sebarkan salam, dan sholat pada waktu malam hari ketika manusia sedang tidur. Apa ganjarannya? Masuk surga kalian dengan selamat. Semakin ibadah dikerjakan di tengah kelalaian manusia, semakin tingkatan ibadah tersebut lebih tinggi di sisi Allah. Contoh yang lain, sholat duha. Sholat duha dikerjakan paling utama kapan? Awal matahari lagi panas-panasnya. Dalam bahasa hadis, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Lihat, ya, salat duhanya disebut salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya karena panasnya terik matahari. Berarti ya, kalau jam kita jam setengah 10, jam 10 di Banjar jam 9 kan sudah panas, berkeringat. Jam 10, jam setengah 11. Pada saat itu perhatikan dia. Lagi apa kita? Sibuk-sibuknya. Ditelepon oleh ustadznya kan kena heran-heran. Lagi di kantor selesai. Sibuk lagi memulai aktivitas untuk mencari apa? Dunia, rezeki. Awal orang mulai beraktivitas. Pada saat itu ada orang-orang yang mengingat Allah, kembali kepada Allah. Maka kembali ke catatan tadi. Sebuah ibadah yang dikerjakan saat manusia lalai, maka tingkatannya akan lebih tinggi di saat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak heran kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatus sir tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un nar al-ma'un nara." Artinya sedekah yang rahasia akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tidak heran karena dikerjakan pada saat manusia tidak tahu. Kita tidak heran juga Rasulullah SAW bersabda, salah seorang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang mana manusia sangat membutuhkan naungan pada saat itu. Rasulullah SAW bersabda, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah dalam keadaan sendiri. Orang lagi sibuk dengan dunianya, lalai dia mengingat Allah. Orang ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke poin tadi, semakin ibadah dikerjakan di saat manusia lalai, semakin apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Allahumma amin. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa afdalul ashhuri syahrullahi alladzi tad'unahu al-muharram. Dan seutama-utama bulan, yaitu maksudnya bulan suci, adalah bulan yang kalian sebut sebagai al-muharram. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci
Allah Al-Muharram terdapat amalan. Tadi amalan yang pertama yaitu tidak berbuat zalim. Amalan yang kedua, memperbanyak puasa. Ayo beramal, memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Artinya, seutama-utama puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan, karena dia puasa wajib, adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Dan seutama-utama sholat setelah mengerjakan sholat wajib adalah sholat yang dikerjakan ketika bangun malam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang mengatakan kepada kita, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada yang mengatakan kepada kita, bagaimana kita mendapati hadis tentang bulan Sya'ban, yang dimana juga dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebelum saya lanjutkan, jadi poin kedua, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Allah Al-Muharram adalah berpuasa. Cuma ada permasalahan di sini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada hadisnya, ada riwayatnya, ada sejarahnya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana menyatukan ini? Apakah dua-duanya kita perbanyak atau bagaimana? Lihat perkataan Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, fa in qila fil hadithi inna afdalas shaumi ba'da Ramadan shaumul al-Muharram. Jika dikatakan atau jika ada yang berkata bahwa di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang keutamaan berpuasa setelah berpuasa bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Fa kaifa aktsara as-siyama fi Sya'ban dunal Muharram? Kalau begitu, bagaimana kok Nabi pernah juga memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban di samping bulan Allah Al-Muharram? Maka jawabannya, lihat jawaban. Jadi pertanyaannya adalah, masalahnya adalah bagaimana menyatukan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi juga ada hadis memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Maka jawabannya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, la'allahu lam ya'lam fadla al-Muharram illa fi akhiril hayat. Sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui keutamaan berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram kecuali di akhir-akhir hidup beliau. Nah, jawabannya begitu, Pak. Ya, di akhir-akhir hidup beliau, qabla tamakkuni min shaumihi, sebelum beliau mampu untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Aw la'allahu kana ya'ridu fihi a'dzar tamna'u min iktsari shaumi fihi ka safar wa marad wa ghairihima. Atau sebab yang kedua, jawaban yang kedua adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebab-sebab yang menyebabkan beliau tidak bisa berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa nih? Jam berapa? 19.27, 5 menit lagi. Taib, atau 4 menit lagi. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk amalan yang sangat-sangat dianjurkan ketika bulan Allah Al-Muharram adalah berpuasa pada hari Asyura. Ya, pada hari Asyura. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa pada hari Asyura disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim
dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Abbas bercerita, qadimnal Madinah fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yahuda. Saya ulangi, qadimnal Madinah yauma Ashura fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yahuda tasumuhu. Artinya, kami datang bersama Rasulullah ke kota Madinah pada hari Ashura. Dan hari Ashura adalah tanggal 10 dari bulan Al-Muharram. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Fasa'alahum. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, ma hadzal yaum? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Kaum Yahudi menjawab, hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun fasamahu Musa syukran lillah wa nahnu nasumuh. Kata kaum Yahudi, ini adalah hari yang agung. Di dalam hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dan kami pun mengikuti Nabi Musa. Silahkan azan dulu mungkin. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada kaum Yahudi. Kemudian dijawab oleh kaum Yahudi tadi, jawabannya sudah saya sebutkan. Ini adalah hari agung, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Maka kami pun sebagai pengikut Musa berpuasa pada hari tersebut. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian wahai kaum Yahudi. Kenapa demikian, Pak? Karena kaum Yahudi sudah merubah agama Nabi Musa. Yang mana agama semua nabi sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid." Para nabi adalah saudara untuk Allah dan agama mereka satu, yaitu memerintahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum Yahudi telah merubah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, berpuasa pada hari Ashura ini perhukumnya sangat-sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Kalau tidak dikatakan wajib oleh para ulama. Kenapa? Karena dia perintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu antum," riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo kalian berpuasa pada hari Ashura. Sumu antum. Akan tetapi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada puasa hari Ashura terdapat pelajaran yang sangat menarik. Pelajaran pertama dari puasa hari Ashura adalah wajib bagi setiap yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah untuk menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini kewajiban dan ini keyakinan, ini akidah seorang muslim. Terutama dalam perkara-perkara yang khusus mereka miliki, tidak boleh kita sama di dalamnya. Dan itu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang mensyirikkan Allah, diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyamai. Dan sangat ironis sekali di zaman sekarang, sebagian kaum muslim bahkan berbangga-bangga dengan menggunakan bahasa orang-orang kafir,
lebih menggunakan tanggalan-tanggalan orang-orang kafir, lebih suka berpakaian dengan pakaian orang-orang kafir, lebih suka bergaya dengan gayanya orang-orang kafir, lebih suka mengucapkan good morning dibandingkan assalamualaikum. Ya, lebih suka memakai pakaian, terutama pakaian wanita, memakai pakaian yang menyerupai pakaian wanita-wanita kafir yang membuka auratnya dibandingkan pakaian wanita muslimah. Padahal termasuk keyakinan yang kokoh, pondasi dasar seorang muslim. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, la yanfa'u man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa lam yukhalifu al-musyrikin. Tidak akan bermanfaat orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi tidak menyelisih dirinya dengan orang-orang musyrik. Tidak manfaat syahadatnya. Di dalam puasa Asyura terdapat hal itu, yaitu wajib menyelisih seorang muslim. Gaya bicara kita, laki-laki gaya pakaiannya, gaya tingkah lakunya, perkataannya, keadaan zahirnya, ya, harus beda dengan orang-orang kafir dan musyrik. Dan itu kita bangga, jangan malu. Bangga dengan keislaman kita, bukan malah malu. Coba perhatikan Abdullah bin Abbas ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura kenapa kita harus puasa? Itu kan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Artinya, kenapa kita harus menyamai mereka? Yang kami dapatkan dari engkau wahai Rasulullah selama ini, kita harus menyelisihi mereka. Kaum Yahudi dulu salatnya tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Rasul SAW pakai sepatu dan sendal. Kaum Yahudi memanjangkan kumis, menipiskan jenggot. Kata Rasul SAW, khaliful musyrikin, khaliful yahud. Selisih kaum musyrik, selisih kaum Yahudi dengan memanjangkan jenggot, menipiskan kumis. Jadi bukan hanya sekedar memakai jenggot atau tidak memakai jenggot, memakai kayak pakai pakaian aja. Bukan. Ya, tidak sekedar hanya masalah jenggot, masalah kulit kata orang, bukan. Itu masalah akidah. Masalah akidah yang bertentangan dengan kaum musyrik. Apapun yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, dan itu dirasakan oleh kaum Yahudi. Kata kaum Yahudi, tidaklah kami mengerjakan amalan fa innahu yukhalifuna. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingin menyelisihi kita. Maka kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangga dengan pakaian Islam kita, bangga dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun bukan di tengah-tengah jamaah kita. Tebarkan itu sunnah. Kerjakan sholat di tengah orang-orang kafir ketika Allah memanggil untuk sholat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar perkataan para sahabat bahwasanya hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu ila qabilin la asummanna tasu'. Jika aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9. Di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sebab hikmah kenapa kita berpuasa tanggal 9 padahal tidak ada keutamaannya. Yang ada keutamaannya yang akan saya sebutkan nanti adalah berpuasa pada hari Asyura. Tapi sebab hikmah kenapa kita berpuasa tanggal 9, mukhalafatu ahlil kitab wa hiya min samimil aqidah. Menyelisihi ahlul kitab, orang-orang kafir, dan itu termasuk landasan pondasi dasar seorang muslim. Apapun yang merupakan kekhususan orang kafir, muslim gengsi mau umpatinya.
Mau dikatakan kampungan, mau dikatakan kolot, terserah Anda. Saya Muslim, Anda kafir. Kebiasaan saya ini, kebiasaan kamu, itu urusan Anda. Tapi untuk mengikuti Anda, maka tidak akan pernah itu terjadi sebagai seorang Muslim. Tidak bisa kita mengikuti ini perkara akidah. Akidah, tahu asal kata akidah itu apa, Pak? Akidah itu berasal dari kata rabata yarbitu, mengikat. Mengikat dengan ikatan yang sangat kuat, yang tidak boleh terputus. Kalau akidah ikatannya terputus, maka keluarlah dia dari agama Islam. Maka dari sinilah, di samping kita berpuasa nantinya tanggal 10 bulan Al-Muharram, kalau seandainya berarti hari apa tuh? Kamis, ya, Kamis tanggal 10. Kalau seandainya kita sambung, kita tambah dengan 9 dan 10 berarti Rabu dan Kamis. Nah, sekarang keutamaan berpuasa pada hari Ashura. Ingat, keutamaannya sebenarnya hanya hari apa? Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah agar puasa hari Ashura menghapuskan dosa 1 tahun. Yang sebelumnya atau sesudahnya? Sesudahnya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, keutamaan dari hari Ashura. Jadi pelajaran puasa hari Ashura, ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kita Muslim, tata cara makan kita seperti ini, nak. Nah, kita Muslim, tata cara berpakaian kita seperti ini, nak. Nah, kita Muslim, tata cara bergaul kita seperti ini, nak. Anak perempuannya kah, laki-lakinya kah, sehingga tidak terjadi lagi krisis moral. Subhanallah. Saya habis haji, sebelum haji dan ketika haji saya tidak pernah buka berita. Setelah haji saya buka berita, waktu masih di Arab Saudi. Ternyata ada berita yang masih sangat hangat dan heboh. Kelakuan anak SMP melakukan adegan mesum. Subhanallah. Itu salah satu akibatnya, salah satu sebabnya adalah tidak diajarkannya seorang muslimah. Dia mempunyai prinsip dasar sebagai seorang muslimah, tidak boleh mencontoh orang-orang kafir. Kehidupan yang sangat bebas. Ini bapak-bapak dan anak-anak kita itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kalau dia sebuah nikmat, maka akan ditanya oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Salah satu nikmatnya adalah mendapatkan anak. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, tanamkan ajaran tersebut bahwasanya kita mempunyai akidah seorang muslim tidak boleh menyerupai orang kafir, dan kita ambil pelajaran dari puasa hari Ashura. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, Abdullah bin Abbas dan kawan-kawannya menyanggah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Oh ya Rasulullah, ya, inna yaumun tu'azzimuhu al-yahud." Wahai Rasulullah, hari Ashura itu kan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Kenapa harus kita ikuti? Yang disanggah siapa? Rasul. Karena mereka menyadari benar bahwasanya ajaran Islam yang kami dapatkan dari Rasulullah menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Tanamkan itu pada diri kita, tularkan itu kepada anak cucu kita. Tata cara bergaulnya seorang muslim muslimah seperti ini. Tata cara berpakaiannya muslim muslimah seperti ini. Tata cara berkata-katanya muslim muslimah seperti ini. Beda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian ulama menambahkan, seperti mazhab Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Qayyim menambahkan agar berpuasa pada tanggal 11.
dengan sebuah dalil, tetapi hadisnya dianggap lemah oleh para ulama hadis dan memang lemah dari sisi sanadnya. Tetapi mereka menambahkan bahwasanya silahkan berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 sebagai bentuk kehati-hatian dari seorang muslim. Mungkin saja kita masuk ke bulan Muharramnya terlambat atau terlalu cepat. Akhirnya kalau kita berpuasa tanggal 9, 10, 11, bagaimanapun kita akan mendapati yang namanya hari Asyura dan sehari sebelumnya. Tetapi ini hanya ijtihad dari para ulama. Maka ketika kita sudah menetapkan tanggal 1 Muharram tanggal sekian, maka otomatis nanti kita tanggal 9 dan 10 bulan Allah Al-Muharram kita berpuasa. Dan pada tahun ini kena pada hari Rabu dan Kamis insyaallah taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 15 menit terakhir saya ingin menyebutkan sebuah bid'ah di bulan Allah Al-Muharram. Bid'ah yang pertama disebut dengan Al-Asyuriyah. Al-Asyuriyah yang kalau di Jawa disebut Surawan. Ada yang dari Jawa sini? Banyak toh? Oke. Surawan. Apa yang dikerjakan ketika Surawan? Di zaman modern ini Surawan tidak terlihat lagi aktivitas keagamaannya. Yang ada hanya poya-poya. Masuk ke dalam lapangan di tengah kota. Alun-alun. Di situ banyak kegiatan-kegiatan baik kesenian, orang-orang jualan, macam-macam. Itu disebut dengan hari Surawan. Padahal dahulu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang disandarkan kepada Islam ketika Surawan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang Surawan ini, lam yarid fi syai'in min dzalika haditsun sahihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam adalah seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang aslinya beliau dari Damaskus, yang sekarang negaranya sudah terporak-poranda, negara Syria. Ya, itu asli beliau di situ. Dan beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan belum ada sesuatu apapun dari hadis sahih tentang hal itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi, juga dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wala istahabba dzalika ahadun min a'immatil muslimin al-a'immah al-arba'ah. Dan tidak ada seorang pun dari para imam kaum muslim, dari imam yang 4 tersebut, yang menganjurkannya, wala ghairihim, dan juga dari selain imam yang 4 tersebut tidak ada yang menganjurkan untuk mengagungkan 1 Muharram atau yang disebut dengan Surawan. Ya. Nah, khusus untuk hari Asyura terdapat 2 bid'ah yang saling bertentangan bagaikan timur dan barat. Khusus untuk hari Asyura terdapat bid'ah yang saling bertentangan, berarti 2 bid'ah antara timur dan barat. Yang satu menjadikan hari Asyura sebagai hari gembira. Dan itu banyak di tengah-tengah kaum muslim. Contoh, hari Asyura menafkahi anak yatim. Yang kedua, hari Asyura membuat makanan bubur habang, bubur hijau, bubur putih, lakatan hijau, lakatan putih. Kemudian nanti ditambahi kalau di Banjar membaca manaqib Syekh Seman, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian di antara ini bid'ah yang kanan ini ya. Yang kanan bukan berarti benar. Di antara amalan-amalan yang juga dikerjakan pada hari Asyura yang berbentuk kegembiraan, yaitu menghiasi para wanita, para perempuan, menghiasi dirinya. Memakai celak, memakai pacar,
di tangan, di kuku. Anak-anak perempuan dihiasi. Bahkan sampai rumah pun dihiasi. Lampunya diganti, lampunya diperbaiki. Hari Asyura. Bahkan di sana ada hadis yang digembar-gemborkan tentang bergembira pada hari Asyura, yaitu memakai celak. Ada hadis yang berbunyi, "Man ittahala yauma Asyura lam yarmut abadan." Barang siapa yang memakai celak, artinya berdandan, berhias ketika hari Asyura, maka tidak akan sakit mata selamanya. Ngaman aja tuh mana anak ada sakit mata, berdandan aja hari Asyura. Ada lagi, barang siapa yang memakai pakaian baru pada hari Asyura, maka dia tidak akan sakit selamanya. Pokoknya semuanya dikaitkan dengan hari Asyura dalam rangka bergembira. Nah, para ikhwah sekalian, hadis-hadis yang saya sebutkan tadi bukan sekedar hadis lemah, tetapi hadis palsu. Palsu artinya adalah hadis yang didustakan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi bid'ah kebalikan 180 derajat dari bid'ah yang kanan tadi, bid'ah yang kiri. Yang di Indonesia lil asaf sangat ironi sekali, sudah mulai berkembang. Jangan sampai di Banjarmasin ada perayaan-perayaan itu, yaitu menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, hari kesedihan, hari duka cita atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Saya ingin bertanya, Pak, kalau sikap yang paling syar'i ketika kita mendapatkan musibah, ada yang meninggal, apa yang kita lakukan? Kita mendengar atau kita kehilangan bapak yang kita cintai. Sikap seorang muslim yang sesuai dengan syariat Islam, apa yang kita lakukan pertama kali? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu bersabar. Ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis itu bersabar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang Rafidhah dari kaum Syiah, mereka ketika kematian Husain yang mereka anggap meninggal pada 10 Al-Muharram, yaitu hari Asyura, mereka meratapi dengan sejadi-jadinya. Ada yang merobek-robek baju, ada yang memukul-mukul dada, ada yang mencambuk-cambuk badannya sampai luka. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu melukai anak-anak bayinya. Semakin banyak darah keluar, semakin banyak pahalanya menurut versi mereka. Karena semakin sedih, semakin mendapatkan syafaat dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertanyaannya sekarang, mana musibah yang lebih besar? Kematian seorang nabi atau kematian seorang Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma? Mana yang lebih besar? Kematian seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar musibahnya dibandingkan cucu beliau. Kenapa kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dirayakan seperti itu? Inilah agama yang terbalik, prioritas yang terbalik yang dimiliki oleh kaum Rafidhah dari Syiah. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'wa bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami, maksudnya bukan dari ajaran kami, bukan dari golongan kami, orang yang apabila terkena musibah dia menampar-nampar pipi, merobek baju dan berteriak meraung-raung kesedihan. Bukan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la'anallahu al-haliqah wasyaqah. Allah melaknat seorang wanita yang apabila mendapatkan musibah dia mengundur rambutnya. Seorang wanita yang apabila mendapatkan musibah merobek bajunya. Dan seorang wanita yang saliqah, yang berteriak meraung-raung kesedihan. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, ajaran ini telah masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslim, terutama melalui TV-TV mereka. Mereka terkadang berdalih, bertopeng dengan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasul, cinta kepada Husain dan Ali, Husain dan Fatimah, Hasan. Akan tetapi sungguh ajaran mereka jauh dari ajaran Islam, dari ajaran yang dibawa oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka termasuk kekeliruan adalah bid'ah yang kiri menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung. Dalam bahasa Arabnya Yaumu Ma'tam, menjadikan hari berduka cita, hari kesedihan, bahkan hari meratapi. Dan khusus untuk bagi para wanita, saya ingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW dalam perihal meratapi orang yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Seorang wanita yang meratapi mayat dengan terlalu berlebih-lebihan, dan hadis ini memang ditujukan redaksinya kepada seorang wanita. Tetapi apabila ada seorang lelaki melakukan seperti wanita, maka dia juga akan mendapatkan seperti ini. Seorang wanita yang meratapi kesedihan, musibah akibat meninggalnya seseorang dari orang yang ia cintai terlalu berlebihan, maka kalau dia belum bertobat sebelum meninggalnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan didirikan dia pada hari kiamat, dipakaikan oleh Allah dengan pakaian dari ter, aspal yang masih panas itu. Ya. Kemudian pakaian tersebut pun berkudis, berpenyakitan, yang menyebabkan kulit akan berpenyakit kulit. Subhanallah. Hati-hati, ini dosa besar. Jadi yang melakukan upacara duka cita ketika hari Asyura melakukan perbuatan dosa besar karena menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering mengatakan ajaran Islam secara umum di antara ajaran ekstrim yang terlalu meremehkan atau terlalu berlebihan. Begitu pula ajaran Ahlus Sunnah secara umum di tengah-tengah antara ajaran kelompok-kelompok sesat yang terlalu ekstrim meremehkan atau terlalu ekstrim melebihkan. Seperti Asyura, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpuasa pada hari Asyura. Ini yang pertengahan dibandingkan yang tadi terlalu gembira atau terlalu sedih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ajak saudara-saudari kita untuk berpuasa pada hari Asyura, Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan tanggal 10. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan terakhir saya teringat sebuah permasalahan, bolehkah menggabungkan puasa hari Asyura dengan hari Kamis? Maka jawabannya ada perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Qawaidul Fiqhiyah, bahwa idza ijtama'a ibadatan, jika terkumpul dua ibadah yang sama, laisa ahaduhuma wajiban, bukan salah satunya amalan wajib, atau bukan salah satunya ikutan dari amalan wajib, faktafa bi fi'li ahaduhuma, maka cukup mengerjakan salah satu dari keduanya sudah mendapatkan dua pahala. Ini yang disebut dengan al-isyraku fin niyyah, yaitu menyatukan niat dalam satu amal ibadah. Jadi boleh, karena tahun ini insyaallah taala
hari Asyura bertepatan dengan hari Kamis, diniatkan pula berpuasa bagi yang merupakan kebiasaannya berpuasa pada hari Kamis. Untuk berpuasa Asyura, dan juga itu termasuk dari puasa kebiasaan hari Kamis, yang mana keutamaan berpuasa hari Kamis, tu'radul a'mal fihi, pada hari Kamis akan diangkat amalan-amalan seorang hamba, dan Rasulullah SAW sangat menyukai ketika amalannya diangkat di hadapan kepada Allah, beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik kita dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.